sekarang izinkan saya mengajak teman saya bernama Nontias untuk keliling kota Jakarta Pusat. Ternyata tinggal di kota yang transportasi publiknya lengkap banget kayak kota Jakarta ini. Benar. Pasti kebantu banget kan mobilitas masyarakatnya, iya nggak sih? Iya. Nah, Nontias barusan nih baru keluar dari MRT. Nah, MRT sekarang baru ada tahap 1. Itu baru ada 16 km. Tapi jangan salah, di kemudian hari akan mencapai 112 km loh, Non. Wah, pasti enak banget tuh nanti kalau misalkan aku ke Jakarta lagi dan keliling kota Jakarta, pasti mudah banget kan? Bener banget. Nah, selain MRT, di Jakarta ini kita bisa keliling Jakarta menggunakan transportasi lain seperti Transjakarta, KRL, dan untuk turis kayak Nontias ini bisa juga nih naik yang namanya bis wisata Explorer. Wah, boleh juga tuh. Besok kali ya kita coba naik ke situ. Boleh banget, besok saya temenin lagi. Tapi ini kita kemana dulu nih? Nah, di sebelah sana ada yang namanya Bundaran HI. Oh, aku tahu sih kalau gitu. Ya udah langsung sana aja ya. Yuk. Oke, yuk. Nah, kalau Monumen Selamat Datang ini sih aku tahu asal-usulnya. Jadi di tahun 1962 Indonesia tuh menjadi tuan rumah dari Asian Games keempat. Dan monumen ini dibangun sebagai simbol penyambutan para tamu dan juga kontingen dari negara lain yang akan berpartisipasi di Asian Games. Gak nyangka ya kalau misalkan Monumen Selamat Datang ini masih menjadi ikon khas kota Jakarta sampai saat ini. Wah, justru fakta itu aku baru tahu, Non. Kalau ternyata sudah 59 tahun monumen ini ada di Jakarta. Ternyata di balik kemegahannya banyak juga ya makna dan juga sejarahnya. Pantesan nih banyak banget orang-orang yang datang ke sini buat foto doang sama monumen ini. Nah itu dia, aku mau minta foto, boleh dong? Boleh dong. Tapi di sana aja kali ya? Boleh, boleh. Yuk. Nah, selain Monumen Selamat Datang ini, masih banyak tempat-tempat yang ikonik yang ada di Jakarta. Bisa tebak nggak apa aja? Lapangan Banteng. Selain itu? Masjid Istiqlal? Bukan, ada lagi. Apa ya? Daripada penasaran, dan kita langsung aja gimana ke tempatnya? Oke, sana ya. Yuk. Nah, udah sampai nih kita di Museum Taman Prasasti. Wow, prasasti batu yang ditulis-tulis itu ya? Iya, betul banget. Nah, Museum Taman Prasasti ini tadinya adalah pemakaman umum Kebon Jahe Kober. Pemakaman umum tapi kok bisa jadi museum? Nah, jadi gini nih Bang, waktu zaman VOC dulu, Batavia itu dilanda oleh wabah yang besar, khususnya malaria. Nah, oleh karena itu, pemakaman di gereja New Harlem Street yang sekarang sudah menjadi museum wayang, itu sudah penuh dan tidak cukup. Maka dicarilah lahan yang lebih luas, nah di sini. Oh, jadi gitu. Nah, Non, tapi aku dengar-dengar juga nih, di tahun 1975 itu makam ini tuh dipugar. Nah, jenazah-jenazahnya yang ada di sini tuh diangkat semua, diambil oleh pihak keluarganya. Kemudian selama masa pemugaran tuh dipercantik lah pemakaman ini. Hingga pada tahun 1977 pemakaman ini tuh dibuka, tapi jadinya Museum Taman Prasasti. Gitu. Oh, berarti sekarang udah nggak ada jenazahnya lagi ya Bang? Oh, enggak. Jadi di sini nggak ada jenazahnya gitu, tapi masih ada prasasti atau nisannya. Jadi kalau kita datang ke sini, kita bukan mau ziarah gitu, bukan. Jadi wisata sejarah ya Bang? Iya. Saat ini nih kita lagi ada di jantung ibu kota Jakarta, Monumen Nasional. Saya punya pertanyaan buat Non. Apa? Kira-kira tinggi dari monumen ini berapa yo? Bukan. Tinggi dari monumen ini sampai 132 meter. Wah, tinggi juga ya, tinggi banget sih. Oke, coba gantian ya. Bang Ica tahu nggak yang bikin desain Monumen Nasional ini siapa? Bapak Insinyur Soekarno. Kalau itu menggagas, tapi yang membuat desain Monumen Nasional ini adalah Bapak Sudarsono. Coba satu lagi ya. Boleh, boleh. Satu lagi. Bang Ica tahu nggak dulu Monumen Nasional ini disebut sebagai lapangan apa? Saya tahu tuh.
Kayak pasti tahu aja ya. Boleh. Dulu Monumen Nasional ini disebut sebagai lapangan Ikada. Oh iya, baru ingat. Kalau misalkan aku mau masuk ke dalam Monumen Nasional ini bisa nggak? Wah, bisa banget. Kebetulan nih, di dalam lagi ada teman saya, namanya Bang Satria. Dia lagi jalan-jalan di Museum Sejarah Nasional. Mendingan sekarang kita ikutin aja nih perjalanan dia di dalam. Oke, boleh banget. Yuk. Oke, terima kasih kepada Bang Resa dan Nuntias. Kali ini bersama saya, Bang Satria dan Nandinda. Nah, sekarang kita ada di dalamnya Monumen Nasional. Wah, ternyata nih Bang, ternyata Monumen Nasional ini nggak cuma monumen ya, ternyata kita bisa masuk juga ke dalamnya. Iya, bener banget. Jadi di dalam Monumen Nasional ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu ruangan ini, itu namanya Museum Sejarah Nasional. Kemudian di bagian kedua, itu namanya Ruang Kemerdekaan. Yang ketiga, itu ada cawannya. Yang terakhir, itu bagian favorit saya. Kenapa tuh Bang? Yaitu Puncak Monas, karena kita bisa lihat Jakarta dari atas ketinggian 136 meter. Wah, keren banget ya. Nah, di Museum Sejarah Nasional ini yang sedang kita tempatin ini terdapat 48 diorama yang menggambarkan perjalanan negara Indonesia dari zaman prasejarah sampai Orde Baru. Wow, penasaran banget gak sih untuk Mau lihat? Ayo. Ini Bang. Nah, hari ini kita udah jalan-jalan di Jakarta Pusat. Seperti yang teman-teman lihat, pariwisata di Jakarta Pusat ini aman, nyaman, dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi, Kami tunggu di Jakarta Pusat.